Tapi sementara sudah ada Cloud, Uranus dan juga Cloud untuk tim Falcon. Dan bahkan ini bagus banget. Lolita. Dia bisa mengamankan Cloud untuk ke arah backline terhadap seorang Cecilion, itu pilihan yang sangat-sangat baik. Dan bahkan dengan jungle terhadap seorang Tamus, mungkin ini akan bisa menghentikan permainan dari seorang Ryzen yang terlalu barbar. Yang bisa dipunish. Iya, benar banget. Oke, komposisi Full Hero sudah memecahkan Oji kalau aku boleh lihat. Komposisi sebenarnya Lolita ini berarti Omega emang mau mainnya ke arah late game sih. Iya. Cecilion, Lolita mainnya sabar dulu, reset, tarik, salam. Sementara kalau Falcon dari komposisinya kuat juga sebenarnya high groundnya, apalagi late game-nya masih memiliki Cloud. Dan juga Natalia itu yang late game-nya nanti job desk-nya mungkin lebih ke arah bener-bener flanking ya. Iya, jadi tergantung ya kalau misalnya Omega seneng banget main ke late game dan mereka bisa bawa draft ini ke arah late game, kemungkinan besar Omega masih bisa dapetin chance tentunya untuk dapetin game pertama. So kita bakal melihat seperti apa untuk game pertama antara match lower bracket kita, tim Falcon dari Myanmar melawan Omega dari Filipina. Alright, kita lihat kali ini di mana para pemain dari tim Falcon. Mereka mencoba untuk melakukan mendominasi, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ryzen di sisi belakang yang bersama dengan Kin yang bebas banget. Berbanding terbaliknya Naomi harus mundur ke arah belakang dan Chakma ternyata ada standby on position di sana. Dia tidak akan membuat seorang Naomi ini masuk ke dalam dari seorang Ryzen yang dimana Ryzen akhirnya bisa mendapatkan satu buah poin purple, tapi ternyata Ryzen bakal coba diganggu pergerakan di sana. Tidak langsung dicolek Little Wonder-nya, agak bermain di skating dulu, bikin seorang Ryzen ini sekarat dan gak bisa pulang. Tapi lihat Naomi, Mystic Field sudah datang ke arah belakang, bahkan Ryzen mundur ke arah belakang. Red representing one point from Ken. Chaknu gak bisa terlalu berbar, memilih untuk mundur terlebih dahulu, dan bahkan Kara bakal coba untuk membantu menuju ke arah sungai dan ternyata masih belum efektif. Melihat pertarungan di arah top lane, membuat Omega akhirnya memutuskan untuk ketok palu. Kita mundur terlebih dahulu, tapi ternyata di cancel. Naomi ganggu banget Natalianya Goni. Gila, ini yang kita sudah ekspektasikan juga. Gameplay dari Natalia, lihat di minimap. Masih membayang-bayangi jungle dari teman-teman Omega. Dan kalau aku lihat 2 menit pertama memang belum ada point kill, belum ada korban, cuman set-upan yang menjadi lebih penting. Untuk saat ini kedua gold laner masih farming bebas aja sih. Iya, dan itu yang udah kita bahas ya sebenarnya, ini Natalia di lane of down gak bakalan aman, nyaman, tentram dan damai. Feelingnya pasti bakal langsung insecure, tapi Ryzen ternyata ditabrak Oji. Oke, langsung dicoba first blood didapatkan dengan pasti tanpa execute. Tanpa execute. Harus digaris bawahi, tanpa execute. Tandanya ini bakal bisa invasi selanjutnya. Itu Max, itu akan menjadi pilihan Kera, dan ternyata yang aku kira Natalia ini akan menjadi satu buah sosok menyeramkan untuk seorang Kera. Tapi nampaknya Naomi ini punya mindset yang lebih lagi deh kayaknya, karena lihat deh, Keranya malah gak disentuh, yang dimana harusnya Naomi ini punya makanan lembut, makanan enak tinggal dikunyah tuh Keranya. Bener dong? Benar, tapi mungkin dia mau main aman aja kali ya. Dan ngincer ke yang lain tentunya. Dimana Ryzen juga udah tumbang dengan adanya rotasi tadi, 3 pemain langsung ke area bawah. Dan ini sih rotasi yang gak berhenti dari Naomi yang cukup menyeramkan, karena dia bisa di mana-mana dan bakal lihat Naomi mulai masuk lagi dan lagi. Itu ke arah Keldra seperti yang tadi Uji baru bahas. Katanya baru di sini begitu aja, tapi ternyata terlalu udah ke arah turret juga, dan Keldra pun sudah mulai peka dengan keberadaan dari seorang Naomi. Ya, kalau ngomongin Natalia ini, Naomi, dia lebih memilih invasi jungle, ganggu rotasi, farming rotasi dari seorang Ryzen. Karena balik lagi Tamus ini, ya dia bisa loncat, cuman dengan adanya follow up, Tamus ini Ryzen agak sedikit vulnerable, terbukti dia sudah di take down sekali. Benar, dan apalagi tipikalnya juga pemain yang di Haodam itu adalah Uranus, yang Uranus sebenarnya bakal main tarik ulur sampai didapetin pasifnya yang bisa bantu dia Regina tuh makin cepat. Betul. Dan tahu nggak apa yang bikin lebih berat lagi untuk sementara waktu ini, Omega benar-benar harus bawa ke late game banget. Iya banget. Late game banget, dia butuh Cecilion untuk survive, dia butuh Cecilion untuk bertahan dan memiliki power spike-nya. Tapi itu kan waktu lama. Dan lihat, sedangkan dia langsung di zoning out, di freeze dan emblemnya silakan Cody. Wah, ini kalau ngeliat dari emblemnya, Magic Shop, bahkan movement speed untuk Cecilion
standar aja. Penetration, standar. Tapi lihat di satu lagi dikeluarkan. Reset berpasangan ke arah satu execute no. Ditarik sendiri sangat baik itu wise banget. Karena apa? Lagi Inferno dan itu belum bisa ditumbangkan. Terlalu sayang untuk coba dipasang tapi ternyata tidak diam dari seorang Kane. Berada di gas depan. SJS kamera retribusi dari shot point dan Kane kabur. Main gasing dulu ada itu Max di depan sana. Mencoba ditutup begitu saja. Itu Max. Damage selalu sakit Justin. Tidak bisa menutup pergerakan tapi Naomi on blast. Dan masih ada sprint. Gak berhasil dapatkan. Kera pun bahkan udah mengeluarkan shotgunnya. Weskernya. Tapi kali ini belum bisa mendapatkan satu poin pun. Tapi di sisi lain. Golden Light. Again. Langsung membuat seorang Cecil A2 Max berubah menjadi 2. Itu langsung berkuras darahnya dan bahkan kali ini Yellow Flash mencoba untuk tarik ulur sampai lihat kawanan dari Falcon mulai datang lagi dan lagi. Ryzen ditumbangkan begitu saja. Masih mau lebih ternyata dari Renzio dia nggak mau terlalu memaksakan karena dia tahu dua playernya sudah tumbang, dia Remit dan juga dia River. Dan memang sebenarnya ya execute yang nggak dipakai sama Naomi dia ngeliat sih sebenarnya karena Ryzennya pas dia garuk loh kok nggak berkurang lagi darahnya. Wise decision banget. Iya. Dan teman-teman juga jangan lupa ya pakai promo GrabFood ya yang pastinya apalagi kalian mau selebrasi kan tim Indonesia masuk ke Grand Final. Nah boleh pakai diskon ini. Oke tapi lihat ada speed dari bottom lane. Renzio jadi pilihan utama tapi Landa main best mencoba di follow up untuk menyelamatkan Renzio dan berhasil. Keputusan yang bagus dari Solo Sharkno. Coba untuk menyelamatkan karena kalau dia masuk gak bisa. Jadi mau gak mau dia buka aja namanya blast agar tidak ada yang masuk dari menjadi clear juga. Dan bahkan dari seorang Renzio-nya masih selamat di sana. Dan rotasi lagi kali ini ke area mid lane-nya. Naomi bakal coba untuk dia nyolong ini yang kita Ryzen gak buff, purple buff. Ryzen tadi dapetin purple buff atas seorang tim Falcon sih harusnya. Tapi lihat Kera di sana. Berhasil mendeteksi pergerakan mobil sprint down. Dikeluarkan langsung oleh seorang Kera. Lihat teknik bertahan hidup jurus dari seorang Kera di arah top lane atas seorang Natalia. Sangat-sangat baik banget kalau menurutku pribadi. Lihat. Oke ini gak ada purple. Oh iya Itu Maxnya dapat purple. dicolong. Dicolong sama si siapa namanya Ryzen. Tapi ternyata di area atas lihat sudah ada Blazing Blade dikeluarkan oleh seorang Silent hanya untuk ngeklaim ini secepat mungkin dan membiarkan Ken kali ini mencoba untuk memfollow up. Tapi ternyata di area belakang sudah bakal dicecer begitu saja. Lecak mulai belakang dan bahkan ada heavy spin dari seorang Ken memukul Ryzen balik ke area turretnya namun ternyata tidak bisa untuk mendapatkan Ryzen yang tadi Inferno-nya juga masih nyala. Masih too strong Momocha. Masih terlalu keras tapi Naomi harus mundur ke arah belakang. Lihat langsung dibuka di situ asap untuk mengelabui para pemain dari tim Omega. Ryzen tinggal diam, maka coba dipasang begitu saja dan execute. Itulah gunanya execute sound point. Berhasil mendapatkan satu dari tim Falcon again and again. 4 point kill dapatkan. Mundur ke arah belakang. Bakal lihat Perry Pack. Again and again dari seorang A2 Mix yang memiliki para pembuff itu sangat menguntungkan. Cuma kalau dia terzoningisasi dengan ada seorang Natalia. Itu susah juga loh Gon. Ya susah banget dan terlihat ini Ryzen behind banget. Apalagi kalau dibandingkan satu level behind 0-3-1 bukan statistiknya yang baik. Masih susah dan ini kalau aku lihat Falcon juga ingat. Mereka cari pick off, mereka cari team fight juga sebenarnya. Cuma mereka nggak lupa clear wave, objektif lihat. Ini invasi purple buff sekarang gantian akalnya yang mau clear purple buff dari seorang Ryzen. Dibalaskan ya. Dibalaskan di Momocha. Lihat. Masih dapat. Retribution is on point. Pemain dari Omega kali ini kita lihat bakal coba untuk mulai bermain sabar. Mulai bermain jurusnya dia. Bawa ke late game aja dulu. Tapi lihat Sakan berhasil dapetin satu downing lane. Follow up yang sampai depan ada Sakan. It's on point dari top lane. Terpetir. Lihat kan tadi. Itu ada bunyinya. Terpetir. Iya. Sementara di area bawah dari Yellow Flash masih coba untuk memotong saja minion bersama dengan seorang Renzio juga. Dan sebenarnya tim fight-nya kali ini bakal berfokus terhadap Yellow Flash. Lihat juga pemain dari Omega mencoba untuk all in ke arah Yellow Flash. Mencoba untuk kabur tentunya dengan concentrated energy namun ternyata tidak bisa. Karena memang sebenarnya regionnya belum cukup ya dari Itu Max. seorang Yellow Flash.
Gila. Oh my God. Wah, dia digocek, Pak. Hampir. Saking kita kagetnya. Kaget. Iya ngeliat dia bisa gocek Momo-chan ternyata dia pindah Tapi sprint. memang sprint sekarang udah terlalu ini ya. Maksudnya kayak terlalu efektif banget gitu loh. Efektif. Karena kadang flicker kan harus mungkin nunggu lebih lama ya untuk dari cooldownnya juga. Ya selain itu kan, jadi kalau misalnya aku kan kemarin masih coba Esmeralda pakai flicker ya. Jadi kayak lebih ke arah ofensif kalau pakai flicker. Maksudnya dipakai buat maju gitu. Iya, aku masih kayak gitu tapi ternyata nggak efektif banget. Bagusan sprint. Bagusan sprint. Beneran. Udah tak coba. Udah paling efektif lah ya untuk meta sekarang terutama. Oke nggak apa-apa, Lord pertama akan hadir ini kedua tim sebenarnya. Memang point kill 5 berbanding 2, cuman ini Falcon masih nyekik pelan-pelan pergerakan dari Omega. Yes, bener banget. Dia bener-bener. 3 turtle 1 turret. Ditutup. Dari goldnya bahkan Momo-chan beda 2.300 Momo-chan. Ini gimana tiba-tiba ternyata Falcon mereka memang pengen mendominasi dari early sih. Mereka tahu draftnya dari Omega ini nggak bisa di bawah sampai ke late game. Karena bakal berbahaya buat Karena mereka sendiri ya. iya. Tapi untungnya dari tim Falcon mereka masih punya Justin dengan 1 buah. Xavier yang bakal coba dipaksa karena Chaknu. Naomi ke arah belakang, sayangnya setelah dikeluarkan Downing Light reset. Ini bukan hal yang baik untuk Omega, ada bakat satu hit dengan execute again. Berhasil menutup tamu si Momo-chan. Dan bahkan kali ini main blastnya connect tapi ternyata sayang masuk dari belakang. Dan bahkan Keldra berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Oh my God, Lord berhasil didapatkan. Dan bahkan di sisi dari tim Omega dengan sangat cepat lihat Mystic Phantom di luar. Omega ditembak langsung di depan muka, langsung berantakan saja Momo-chan. Inilah alasan kenapa Xavier begitu menyebalkan. Karena memiliki sisi, memiliki damage, apalagi di bawah ke arah late game. Sakit banget. Makin sakit lagi. High ground kuat, sieging kuat, dan memang terbukti ya kali ini Falcon masih bertahan. Lord, ya jatuh pertahanan Omega, cuma di bagian atas poking damage aja. Juga. Sakit juga itu Naomi loh, mukul Renzio loh. Bukan mukul core-nya loh. Iya, kayak Andre juga sih ya. Mukul offlane itu berasa banget, apalagi berarti Beatrix-nya harus lebih concern lagi dong Momo-chan harusnya. Ini Draton Armor sih harus gitu ambil. Iya, still like that lah. At least tidaknya kalau untuk dia nggak punya duit mungkin di sisi yang under seperti ini. Karena itu tadi yang dipukul Esmeralda segitu gimana Kera atau Cecilian. Bisa nangis kayaknya. Penyanyi langsung. Tiba-tiba kena smoke bomb dari belakang ya. Sat. Hilang. Hilang langsung ditelan dunia. Cuma ya memang mungkin minusnya dari seorang Natal ini dia tidak bisa melakukan clearing cepat ya rapat lihat. Berat banget mereka udah melakukan. Sampai harus panggil silent. Minta tolong. Bang, tolong bang. Tolong bang, gak kuat bang. Bawa bang. Dan kali ini udah mulai berkumpul di area netnya. Justin ngoper vision terlebih dahulu dengan Down Light tentunya yang tidak akan disayangkan. Sementara Yellow Flash bakal mencari informasi terlebih dahulu dan sudah ada. Ini udah mulai berasa nih ya Yellow Flash juga nih. Dari regennya, karena dia masih bisa kayak tarik ulur, sprint dikit-dikit. Dan bahkan kayak Omega pun yang awalnya kayak mungkin gampang ya numbangin Yellow Flash di awal, sekarang udah mulai harus perhitungin nih. Harus. Membaca dia gak, Naomi setengah darah saya tampar makanya. Oh dari Aku mau gue dimakai mukanya langsung berubah. Kaget bener-bener. kena Kelre. Kena itu men. Cecilia dia terperangkap, kena Mystic Field pula tidak ada follow damage. Sayang 1000 sayang kesempatan yang bisa mereka amankan tapi malah tidak berbuah manis. Malah berbuah pahit dan tidak ada impact apa-apa dengan banyak source skill yang telah dikeluarkan. Bahkan Silent sampai pakai sprintnya loh tadi. Karena pas turretnya pecah juga ya. Betul banget, langsung sprint ke arah belakang. Tapi ya itu mix-nya, itu udah dapat. Tapi sayang banget kan jarang banget momentum seperti itu. Cuma mungkin bisa dibalaskan kembali ya. Nanti agak ketika late game ya kan. Biar terdorong. Mungkin agak dibawa ke arah backline deh. Ke arah ini ya late game maksudnya. Biar gak offside ya? Benar gak offside. Benar-benar. Mainnya lebih aman. Lebih aman jadinya. Jadi didorong ke arah late game. Susah sih kalau main agak aman. Kayak misalnya baru-baru gitu kan kayak tadi seorang Skylar ya. Masuk ke belakang langsung jebung. Barbar tapi ada kalkulasinya juga. Iya benar. Nah ini Justin udah mulai dapat info lagi nih.
Udah mulai kelihatan tadi 2 pemain terkena downing lah di area mid-nya. Dan bahkan 4 pemain juga dari Omega udah mulai menampakkan diri di area rivernya. Dan sebenarnya ini tergantung dari tim fight di lotnya. Ini sebenarnya udah memasuki menit-menit kritikal di mana Falcon harus proaktif. Karena ini udah masuk ke arah late game loh. Betul, dan posisi di mana Justin ini gak boleh kesentuh sama sekali. Nah, udah masuk late game, Cecilion stucknya menit segini tuh udah banyak lah ya. Ditambah item, Falcon yang harus lebih proaktif sebenarnya. Kalau udah late game udah enak banget Om. Oke. Tamparan tuh, Cimomo itu yellow flash loh yang ditampar Momochan itu yellow flash. Bayangkan kalau yang tertampar itu macam Justin, macam Silent tapi Kera. Surprise attack ibu-ibu, dapat retribution di side point kah? Nominal flash, dapat disana kita lihat Kera, surprise attack ibu-ibu. Win up danger Silent Certainty. Dan Lord diamankan dari sisi sebelah kiri dari tim Falcon. Kali ini datang tuh, Sakratul Maut. Yellow flash masih mendapatkan satu, tapi Renzio di depan sana terkurung. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Nomi. Tidak boleh gegabah. Tidak boleh terlalu terburu-buru Momochan. Benar banget. Dan meskipun kayak lotnya yang berhasil diamankan oleh Ken di sini, ini mau ngomong dari Falcon mereka harus cut juga mini dari turret di atasnya, biar lotnya itu lebih masuknya lebih gampang karena fokusnya adalah inhibitor turret. Sementara ini Splitus bakal dilakukan sama Falcon di area mid dan juga area bawahnya. Itu dia harus diperhatikan. Cuman kalau lihat dari manipulasi wave-nya ini agak sulit sebenarnya untuk Falcon mendapatkan base turret sih sebenarnya. Cuman Omega mereka tentunya masih pede dengan high ground. Nah, defense-nya mereka ada Cecilion, ada juga tentunya seorang Beatrix yang bisa relatif cepat clear wave ya. Base turret masih aman untuk Omega. Falcon masih memimpin dengan 3.000 gold. Tapi kita lihat, jangan lupa untuk MSC yang sedang berlangsung kali ini, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih itu MSC Coin. Jadi tebak-tebak buah manggis, tebak-tebak perhadiah manis. Bukan pantun. Oh bukan, kira ada buah manggis. Udah deh, ini kalian bisa tukerin nama skin menarik serta emoji dan juga graffiti eksklusif MSC di Pest Shop. Makanya buruan tebak, kalian kan jago tebak-tebak nih siapa pemenangnya. Tapi dari itemnya ya, kalau kita ngelihat dari Naomi udah ada Hunter Strike dan juga udah ada ini penetration semua nggak sih dari Naomi juga dengan Malefake Roar, dan bahkan kalau kita ngelihat dari itemnya dari Kelra sendiri ya, di sini dia udah bikin Malefake Roar juga. Sama. WON juga. WON baru jadi Malefake penetration, Hunter Strike juga penetration movement yang menarik juga tentunya Cecilion. Dia terpaksa membuild Dominance Ice. Itu OTW Dominance Ice itu peretalannya. Dan Falcon, karena ada Uranus ini memang harus menjadi concern utama Omega sih di arah late. Nggak mau terlalu dia acak-acak, nggak mau terlalu terpancing oleh Yellow Flash Chaknu. Baru saja secure item Athena build. Ini Falcon masih leading, masih map control, masih mengatur tempo. Cuman mereka juga harus berhati-hati, balik lagi Omega, late game kuat banget. Concern itu apa cuma? Concern diri sini apa? Concern? Khawatir. Lengkapnya? Concern. Emang concern dong tulisannya? Iya. Oh gitu. Ditanya. Nanya bahasa Inggris. Itu Max tuh tadi udah sakit banget kan. Sekali bad face dari Max, dia bikin Dominance Ice juga loh. Jadi masih respect juga sebenarnya sama Yellow Flash ya. Dan juga beberapa mungkin hero yang kita tahu ini bakal tinggi juga untuk triggernya, mungkin dari Justin atau mungkin dari Siren. Dan bahkan kali ini lotnya sudah mulai dipok begitu saja. Ryzen mencoba untuk masuk, downing light lagi dan lagi mencari tahu berapa orang yang bakal coba kontes di area rivernya. Ryzen bakal menahan terlebih dahulu, tapi Renzio udah coba datang dari area mid, udah terlihat oleh Silent juga. Sementara Yellow Flash bakal coba untuk nahan tentunya dengan Ionic Edge kali ini 1v1 situation dengan Renzio, tapi lihat seberapa tebalnya Renzio dan juga seorang Yellow Flash. Oke, dicari kalvernya. Itu di sana di follow up, langsung begitu saja tapi lihat terperangkap spray down. Shutdown dikeluarkan informasi yang sangat mahal didapatkan oleh tim Omega. Mereka mau team fight, bukan mereka mau melakukan lore, tapi mereka mau perang. Genderang perang berbunyi, namanya Blast berhasil mendapatkan 2 tembakan. Oh, sangat cantik. Double kill. Ken tersisa seorang diri tadi menemani dan bahkan dari tim Omega mereka mendapatkan 3 poin yang mahal Momochan. Iya, kalau lihat tuh Numian Blast dan bersama dengan adanya itu Max
match yang sekali tangkap, wah itu langsung jadi makanan yang manis buat Keldra. Lagi-lagi combo yang sangat amat baik dari Omega dan mereka bakal berfokus untuk masuk ke area inhibitor terlebih dahulu, baru masuk ke area Lord nantinya. Dan bahkan kali ini apakah Yellow Flash masih bisa menahan bersama dengan Ken? Ken bakal coba untuk segenap hati berusaha untuk bertahan di area base-nya karena tidak ada heavy spin tadi, dia tidak mau tidak harus memaksakan sih untuk satu lawan 4 dengan pemain-pemain Omega karena Ryzen udah bisa solo Lord tadi. Iya. Solo Lord kali nemenin berani banget dan satu lagi. Ini karena sama Cakno tuh kayak chemistry-nya satu banget ya. Lihat gak? Ketika nemenin Blast pasti di follow up bro. Iya makanya. Pasti di follow up Cibo. Pasti gak bakal dikasih ampun. Ini instant reply-nya. Gori silakan. Ya ini kalau ngeliat Naomi terlalu overextend sayang banget. Dan teman-teman dari Omega mereka langsung gaspol. Lihat Falcon, Justin. Sayangnya mereka nggak langsung mundur di sini. Mereka masih membayang-bayangi dan itu langsung dimanfaatkan oleh Cakno. Cakno melihat momen itu, Nomnium Blast-nya langsung menangkap dua member tadi ya. Yes, benar banget. Tapi lihat di arah tengah, Lord bergerak secara diri dari menemani. Maka coba ditahan begitu saja, momentum mereka ingin menuju ke arah sepertinya di 3 lini berbeda. Bahkan ada Cakno, stay by on position kali ini. Bahkan coba untuk menggelar Ken. Red Ribbon telah dikeluarkan, downing lane menggelar secara A2 Wings yang sangat sakit ternyata. Sangat bisa membuat dia terkejut dengan setengah darah terakhir. Akhirnya memilih untuk mundur. Agak insecure dikit. Agak insinyur banget dia nggak bisa memaksa. Insecure. Ya, kasih loh. Cita-cita jadinya. Tapi lagi dan lagi kali ini Omega mereka mau berfokus untuk mendapatkan objektif kan. Mulai masuk dengan heavy spin-nya dan bahkan lihat di lock begitu saja. Semua pemain dari Omega namun mereka lupa bahwa ternyata Ryzen lagi memotong di area bawah. Yes, ulang tahun nggak tapi dia memotong permainan dari satu buah minion ya kan. Dan mencoba untuk mendapatkan satu buah orange soul dan berhasil mengucap. Wow, ternyata berhasil diamankan. Tidak jadi terpotong tentunya malah dia memotong kesempatan ya. Buat seorang Ryzen tentunya dari Ken untuk mendapatkan orange buff-nya. Dan masih di laning yang sama, tidak mau pulang ya. Dari Ryzen cukup bandel tentunya. Dan ini lihat semua dimakannya sama Omega dong. Bener banget ya kan. Tapi lihat di sini, kalau kesempatan mah makanya beli yang baru udah gak muat itu ya. Kesempitan. Tapi lihat di sisi lain, Jadi mau maju segen dia. para pemain dari tim Omega, dia bermain dengan sabar. Jangan terlalu terburu-buru. Tidak bermain dengan emosinya. Tapi dia malah memainkan emosi dari Falcon. Biar Falconnya bingung, emosi ya. Emosi saya jadinya. Oh salah, Falcon. Kenapa jadi Tante Momo? Aduh, ini Naomi bandel-bandel masuk ke area left-nya, awas ketangkap, ketahuan tentunya. Dipotong begitu saja Naomi, where are you going? Langsung dibuka Inferno begitu saja dan Naomi langsung diloncat dengan Falling Star Mon tentunya. Ya bukan Falling Star kalau kata Oji. Ya tapi ini kedua belah pihak terlihat ya, mereka bermainnya lagi agak, aku bilang kadang disiplin kadang enggak. Iya. Ini jujur Falcon berbeda sekali dengan berbanding kemarin aku melihat Naomi bermain Natalia. Itu disiplinitasnya beda tapi Cakno tertangkap, tapi rugi gak sih untuk coba dapat Cakno. Bahkan Cakno tumbang pun dari tim Omega ya gak masalah. As long dapetin itu gak masalah, dia masih bisa untuk bertahan. Tapi Cakno bahkan tidak tumbang di depan sana dengan ada sebuah heavy spin. Dan bahkan versi 2 dikeluarkan begitu saja. Dan terus dari side point. Salah menuju ke arah belakang, dikejar oleh seorang Rezio. Tapi apa yang terjadi, tapi lihat di sisi lain Justin. Yang bukan menjadi coach Justin kali ini menembak menuju ke arah belakang. Downing light Kamehameha. Gak berhasil menang ke arah belakang nampaknya untuk seorang itu Max Momocha. Iya, namun Ryzennya di sini harus tumbang dan bahkan kalau kita ngelihat sekarang Omega mereka mau berfokus untuk balik reset lagi. Bakal coba untuk main lane fast terlebih dahulu gak sih? Karena mereka punya Renzo juga kan sebenarnya. Jadi bisa untuk sneaky picky. Sementara Lordnya juga tadi udah berhasil diamankan oleh tim Omega. Dan posisinya sekarang di area dan juga di area saya udah mulai gundul. Dari segi item tentunya apalagi ini udah ngomongin itu match ya, masalah late game. Omega mereka kuat banget dari Malah kalah. segi dari damage-nya, bahkan dari sustainability juga karena mereka punya Renzio kan. Plus udah ada Ryzen juga. Ya ini kalau ngelihat dari I3 sebenarnya cukup
sulit sih karena lihat 1, 2, 3 hampir 4 immortal sudah diamankan Omega. Lord udah mulai nge-push. Ini kalau Falcon mati 1 aja atau 2 bahkan. Ini Omega bisa end. Bisa di straight push ya. Bisa di straight push. Karena di Omega sebenarnya mereka tinggal fokus gimana caranya ngangkat itu Max biar gak tumbang atau Keltera nih dua pemain aja sih yang sampai tumbang. Jadi meskipun kayak Caknunya tumbang, mereka masih punya Renzo sama Ryzen. Jadi masih ada sandbag yang lain gitu loh untuk tim Omega sendiri. Namun sepertinya Lordnya bakal dirahkan begitu saja di area mid-nya. Karena mereka gak mau terlalu gegabah overcommit juga. Dan semakin dibawa ke area late game juga Gak masalah. gak masalah. Ini Justin oke lah makin sakit. Tapi banyak kan ada Athena Shield, ada Radiant Armor, dan bahkan kayak banyak lah item magical defense-nya. Jadi Omega mereka selalu punya jawaban tentunya di area late game-nya. Tapi ya balik lagi, mau sampai menit ke berapa, Falcon jadi anggapannya kayak kesetir gak sih sama Omega ini? Kesetir banget mau lihat. Itu Mas berkali-kali tembak dan lihat Ken udah mengeluarkan heavy speed-nya, informasi telah dapatkan ini akan mereka tabrak sih harusnya di arah bottom lane lihat. Dengan minion yang mereka miliki walaupun bukan super minion mereka akan coba untuk mendapatkan satu buah turret. Tapi dengan adanya Naomi di arah belakang, Kera langsung mencari di mana seorang Naomi berada. Dia nggak peduli dimanapun Naomi itu. Ada seru kita cari karena kalau misalnya nggak dicari Etumex itu akan jadi korbannya. Sedangkan Etumex adalah dealer damage yang cukup tinggi kali ini dan player gold dipegang oleh Silent dan juga Yellow Flash. Top 3-nya hanya ada satu dari Omega. Ya itu cukup menarik ya dimana sebenarnya 2 member dari Falcon itu goldnya paling tinggi. Cuman tidak tertranslate di dalam Lemon gitu. Impact-nya lihat. Mereka gak ada Booster hancur semua, iya. anggapannya kayak gak ada kombonya gak sih? Nggak masuk sih. Gak sinerginya ya bisa dibilang. Kalau dari Omega kan ada Caknu terus di follow up sama Keltera. Kayak Caknu ngebuka, itu match juga bisa masuk. Jadi kayak semua pemain dari Falcon udah mengetangkap. Benar juga tapi lihat Naomi di arah depan sana bakal dipegangin kakinya jalannya pelan. Untung ada Mystic Field dan bahkan seorang Kera tidak mengenai seorang Naomi. Kalau kena lumayan tuh Cimo. Berasa loh. Oke, Gen. Rasa. Tapi untungnya dia masih bisa di backup sama Mystic Field ya tadi. Jadi gak bakalan terlalu overcommit juga dari Omega memasuki menit ke-25 kali ini. Dan Lord juga yang kelima tentunya. Mystic Field sudah, dari download udah mulai dibuka. Jadi udah ada informasi yang masuk harusnya. Sakit, jadi bisa dikit. Lord sudah dicolek oleh seorang Ryzen dan kakak. Naomi nggak boleh kedetek sama sekali tendesunya. Kalau kedetek sedikit saja itu pasti dibuka sama Ryzen. Di mana? Dicari pasti rumput sekitar sana. Dan bahkan lihat Naomi, karena dia takut akan terkena dampaknya dan bahkan ini adalah saatnya Naomi untuk bersinar. Tapi lihat Kera standby. Immortality di pasar dan Fakan. Kali ini itu best to survive. No Immortality Kera down. Tapi di sisi lain Renzo mencoba melakukan distraction. Di sisi lain Yellow Flash still survive. Naomi is coming. Kera menjadi pilihan utama. Dan bahkan lihat Hasclaw-nya. Wah gila. Lihat ke Hasclaw-nya. Itu Hasclaw itu harusnya. Benar Hasclaw itu. Ada Hasclaw. Hasclaw-nya. Immortalnya tadi pecah dan kayaknya memang ada Hasclaw. Langsung full lagi. Legend HP-nya tinggi banget ya. Ini tinggi banget mau Mocan. Apalagi kalau dia pakai Nibiru by one gitu. Sakit mau Mocan. Pergi dan balik kali ini dia dari Renzo-nya bakal coba dipukul mundur tentunya setelah Lord yang berhasil juga ditahan oleh Falcon. Naomi tadi sempat hampir aja dapetin satu pemain, tapi ternyata masih ada backup yang cukup cepat dari Omega. Kelteranya langsung standby, langsung mundur lagi, tarik ulur lagi, dan yang bagusnya juga tadi Renzo sempat misahin tim fight-nya. Jadi ketika Naomi sudah dapat momentum, Renzo-nya potong dari arah belakang. Ini mereka berkutat di dalam Lord-nya agak lama ya mereka nampaknya ya. Mereka masih benar-benar menunggu siapapun yang memiliki maksimal poin. Tapi Naomi ini agak sedikit tertangkap. Dan langsung ada Renzo depan sana mencoba untuk dihindari tapi Silent. Guardian wall-wallnya belum dibuka. Caknu terperangkap. Execute Israel. Caknu masih ada satu Immortality kerugian luar banyak Etumex. Kali ini berhasil sang Ikloja menjepit seorang Panda dan hilang tertampar kenyataan. Dan di sisi lain Omega mencoba mencegah seorang Naomi. Perpisahan team fight. Kera, can you do it? Satu Win of Nature. Sebenarnya tidak terlalu impact dengan magical damage yang diberikan seorang. Oh my god. Renzo di sisi yang lain Momochan double kill. Looking for wipeout kali ini Momochan. Dan bahkan lihat masih mau lebih triple kill. Untuk seorang Renzo hampir pendek namun ditutup dengan sangat manis oleh seorang Keltera tadi. Itu kalau down light-nya masuk mungkin beda cerita. Bisa Caknu sama Keltera tumbang. Ini namanya apa? Tukang sampai kejemur god. Oh my god. Omega sudah bisa dipastikan
dan berhasil mendapatkan game yang pertama dengan kemenangan wipe out. 1-0 untuk Omega. Omega, Arli tersiap-siap. Arli bahkan berseret-seret. Oh ini kakak ini kayaknya pendukungnya beda-beda ya. Saya sampai apa? Kayaknya tergantung yang main aja.